Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya I Ketut Sunade. Bapak Ibu boleh panggil saya Sunade, boleh panggil saya Ketut, tetapi saya tidak suka dipanggil Bapak I. Ya. Jangan juga panggil Jero Ketut. Kalau Jero Ketut di Bali itu identik dengan tikus. Ya. Bapak Ibu semuanya, saya di sini sama teman, partner sebenarnya. Saya mewakili dari lembaga yayasan. Pak Ketut, Pak Ketut Suarken, salam Pak Ketut dengan Pak Bayu. Ya, saya terinspirasi bahwa Pak Ketut, teman saya itu, dan hasil nonton YouTube dan diskusi dia sudah mampu melakukan. Dan mudah-mudahan nanti bisa. Nah, yang terkait dengan saya ini serabutan, serius serabutan, ngambil pekerjaan nggak jelas, 100%. Sekarang masih dosen. Dosen nggak jelas. Ekonomi tapi ekonominya nggak jelas. Iya. Saya dapat berkah pengalaman COVID memberikan saya inspirasi. Ya. Pertama saya membuat survei kecil-kecilan. Ternyata kemangi itu menghasilkan yang bagus. Saya buat polybag di perumahan. Saya dari kampung, dari Sudimaro, saya Tabanan. Tanahnya bagus. Saya ambil dari kampung istri saya, dari kotoran sapi itu. Hasilnya bagus. Setiap saya jual itu saya tabung. Jadi yang lain untuk kebutuhan dari sumber lain. Saya dapat ya jut lah. Ya mungkin 5 juta tabungan itu. Dari jual kemangi yang sehari-hari itu 15.000, 20.000, 30.000, sampai 50.000 setiap hari. Dari saya punya 260 polybag. Saya mimpi, wah saya kalau yang di sini saja itu ya bisa polybagnya dengan 260, saya bisa jualan 15 sampai 50 per hari. Saya tingkatkan, saya buat semacam apa ya, tingkatan apa namanya, pot apa? Kayak tempat-tempat galangan itu ya. Ada tingkat 3. Saya beli bambu, saya beli tenaganya. Begitu saya buat, hancur Pak. Saya serius sekali, saya mimpi kalau sekian ini hasilnya 260 ditambah apa namanya itu hasilnya ya. Saya kalau menghitung itu nanti habis air saya itu untung banget. Itu saya mimpi. Akhirnya kok nggak tumbuh-tumbuh kemanginya. Aduh hasilnya Pak, tanahnya mungkin sudah habis rumusnya. Ya, makanya dari situ saya, saya belum saatnya mungkin jadi petani. Tapi Pak Ketut saya mungkin, alhamdulillah ya, sekarang saya nanti bisa dengan kampus saya bisa nanti kerjasama. Nah, saya dari timur Pak, saya suka nonton film dari Cina. Saatnya saya ke barat Pak. Saatnya saya ke barat cari ilmu. Iya. Ya begitu Pak. Nanti kita makan waktu diskusi. Saya berharap jenengan juga semua ini, ayo sila kita saling berbagi. Betul-betul gitu. Terima kasih waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niluh Surti Wahyuni. Ada Niluhnya, tapi Surti itu biasanya kalau nggak pakai Niluh, saya dibilang orang Banyuwangi ya. Gitu. Padahal saya Bali asli. Kedatangan saya awalnya memang melihat senior saya di yayasan Pak Ketut Suarken menonton YouTube dan membuat pupuk cair itu, dan beliau memang sudah berumur, sudah hampir 70, tapi punya demplot dengan prakteknya itu sudah luar biasa. Ada tomat dan lain sebagainya itu, dan beliau meminta saya untuk ikut pelatihan bersama Pak Ketut untuk lebih. Tadi ada yang Bapak bilang kalau di YouTube itu kan kulit-kulitnya saja Pak, belum itu. Jadi ilmunya belum semuanya gitu. Jadi
Kebetulan saya bukan petani sih Pak. Kalau suami sih petani, sama kayak adik tadi, sapi, amruk, nggak mati, lumpuh. Sekarang ke kambing, untung nggak domba. Sekarang musim adu domba ya. Ya, kebetulan saya ada di program pemberdayaan masyarakat. Tadi ada Bapak Perbeker, Bapak BPD. Saya mendampingi dana desa di Kabupaten Jembrana dengan 41 desanya. Jadi mungkin suatu saat saya salut dengan Pak Perbekel dan Bapak BPD yang bisa langsung datang ke sini. Mungkin suatu saat dengan dana desanya bisa bermanfaat untuk membangun desanya. Saya juga berharap ilmu yang saya dapat bisa saya tularkan kepada masyarakat di Kabupaten Jembrana, walaupun pelan-pelan Pak. Kalau ngomong organik itu mereka biasanya aduh itu lama gitu, itu biasanya. Tetapi memang butuh kesabaran menurut saya ini. Jadi terima kasih banyak ada kesempatan untuk bisa belajar di sini. Terima kasih. Saya tutup untuk Pramu Santi. Om Santi Santi Santi. Monggo selanjutnya. Sebenarnya perguruan tertinggi itu apa ya? Dosen lanjut ke BSN. Lah ya, ini S berapa Pak? Saya belum S1, baru S setengah aja udah batuk-batuk. Monggo lanjut. Belakang sudah tadi ya? Saya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Cahyong. Saya asli dari kota Semarang. Jadi ada beberapa ini Bapak. Jadi yang menginspirasi saya untuk datang ke kota Banyuwangi ini dengan mungkin perjalanannya cukup jauh gitu. Tapi insya Allah ini memberikan berkah bagi kita semua. Jadi kenapa kita belajar organik Pak? Karena ini mungkin salah satunya adalah ada isu yang mungkin tadi sudah dibahas dari bapak-bapak dari kabupaten, yaitu kelangkaan pupuk. Jadi kebetulan saya setiap hari Pak, saya nun sewu tugas di Dinas Pertanian, walaupun mungkin materi pertanian cukup keren ya. Cuma yang saya agak unik di sini Pak, saya terngiang-ngiang itu oksidasi Pak. Nah oksidasi ini kan apa ya? Karena selama ini kita di Kota Semarang Pak ya, kadang kita pernah melatihkan materi-materi organik, tapi ada ilmu oksidasi inilah yang bagi saya itu hal baru Pak. Nah ini nanti saya ingin ngangsu ilmu di situ dengan Pak Bayu dan tim dari BSM. Harapannya apa? Karena ini bulan ini Pak, kita sering didatangi sama petani-petani. Pada protes, Mas Haris ini kok kuota pupuk saya agak berkurang. Karena tahun ini Pak, itu kuota turun drastis hampir 50%. Mungkin semua ya Pak ya, di daerah-daerah kabupaten yang lain juga sama. Jadi inilah timing yang tepat bahwa pertanian organik ini sangat-sangat apa ya, solusinya jalannya ya ini aja. Jadi supaya merubah mindset petani untuk bergerak ke alam gitu. Kemudian yang kedua Pak, tadi juga sama yang disampaikan Ibu dari Belitung, kita juga ada program YES Pak dari Kementerian, baru jalan bulan ini nanti insya Allah. Cuma ini kita merintis ada binaan di SMK Pertanian itu di pondok pesantren Pak. Jadi pondok pesantren kemarin di Kota Semarang ini, gimana ya Mas ini menggerakkan anak-anak muda ini. Jadi selama ini anak muda itu bawa gadget, Android, pilihnya yang instan-instan Pak. Sekarang tuh anak-anak muda nggak kotor, cepat dapat uang Pak. Nah ini yang kira-kira mungkin kalau nanti di BSM, pola tanam apa ya mungkin yang setelah insya Allah hari ini Pak, kita sampaikan ke anak-anak muda ini Pak. Dan kita binaan di SMK Pertanian Pondok Pesantren Mbak Alawi itu ada program untuk kewirausahaan Pak. Jadi kita akan bimbing dan harapannya nanti karena ini kita udah krisis SDM Pak, petani di kelompok di Kota Semarang. Mungkin gitu Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Semoga nanti kita bisa, semoga berkah ilmu ini membermanfaat bagi kita semua. Amin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo selanjutnya. Oh bentar, nggak apa-apa. Nanti kebagian. Oh, nggak apa-apa. Monggo, monggo. Jangan duduk lagi Pak. Monggo. Bahaya kalau duduk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran. Subhanallah la ilaha illallah wa la syarika lahu wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur dan Allah Ta'ala karena dialah yang melimpahkan kesehatan kepada kita, yang akhirnya kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk ngangsu ilmu. Lebih dari itu adalah salawat dan salam kita lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya dari Solo. Nah, Solo kan dikenal ya, tapi pada dasarnya saya dari Sukoharjo. Sukoharjo yang berdekatan dengan Solo, jadi pinggir Solo dan pinggir Sukoharjo. Ini di Solo Baru. Nah, kemudian karena anak-anak itu akhirnya juga punya sedikit tanahnya itu dari Paseban, itu di Karanganyar. Akhirnya saya dari kota ke desa. Saya bermalam di sana, saya beraktivitas di sana. Nah, sebelum itu saya perlu sampaikan bahwa ini adalah istri saya. Saya punya anak 5, yang 1 meninggal dunia, yang 4 alhamdulillah, yang 3 sudah berkeluarga, yang 1 masih bujang. Itu dan saya punya cucu 9. Alhamdulillah. 9 apa? Hampir katanya. Background saya adalah dari penjual obat tapi obat kimia. Yang saya sudah hampir sejak tahun 92 kita berjualan vitamin, antibiotik, vaksin yang biasa diaplikasikan ke ternak-ternak besar ataupun ternak kecil. Dan ada yang di Blitar, saya punya adik juga di Blitar yang kebetulan juga aktivitasnya sama dengan saya. Kemudian setelah anak-anak saya besar diganti oleh anak saya diteruskan ya. Nah, kemudian saya lebih baik ke desa itu untuk menjalankan profesi yang kita katakan peternak itu tadi. Ada domba dan ada ayam juga. Saya juga ngarit Bapak. Saya kalau misalnya kekurangan kurangan rumput ya, saya ngarit di jalan. Pekarangan juga. Itu dan juga ini istri saya juga mulai beternak ayam yang alhamdulillah juga sedikit-sedikit ya, dan akhirnya bisa untuk menutup dapur karena walaupun saya seharusnya kan saya sudah pensiun, tapi kenyataannya masih butuh aktivitas, masih butuh macam-macam lah ya, termasuk juga kehidupan. Nah, ketika saya di daerah desa, ketika saya ke desa, ternyata di tetangga-tetangga itu kok kosong, rumahnya itu kosong, padahal banyak di tetangga-tetangga saya itu yang banyak punya tanah yang luas-luas. Kemana ini orang-orangnya? Nggak taunya ke Jakarta, ke Bandung. Mereka di sana pun juga bekerja. Kenapa nggak digarap ini? Ini satu masalah. Jadi yang pertama masalah. Kemudian yang kedua ketika tadi adik mengatakan bahwa permasalahan kita adalah permasalahan pupuk yang katanya dalam menjadi suatu perdebatan yang seksi ya. Di situ ada subsidi yang menjadikan suatu perdebatan yang hebat ya, kan gitu ya. Kemudian ketika RI 1 mengatakan bahwa kita langka karena apa? Bahannya dari mana? Ukraina kan nggak salah ya? Ini kan masalah. Sebenarnya kan kalau kemudian ini kebetulan beliau ini istri saya itu buka YouTube itu kan akhirnya tertarik. Nah, ketika tertarik dengan masalah organik, maka inilah suatu masalah yang harus kita putuskan sebagai solusi salah satunya. Tapi saya mohon kepada BSM ya, mestinya ini kan digulkan di lembaga negara, yaitu pemerintahan, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Supaya apa? Lebih mudah untuk terinformasi ke seluruh masyarakat Indonesia. Walaupun dengan apa yang kita lakukan sekarang ini, suatu hal yang luar biasa ketika Pak Jerman itu tadi dengan teman-temannya dari Magetan itu disupport oleh lurahnya. Kemudian ada Pak Lurah 2 yang akhirnya juga ikut dalam hal ini sangat luar biasa. Harapannya setelah nanti juga ada Pak Lurah, perangkat desa, dan juga ada itu Mas Haris itu dari pertanian itu sudah juga masuk di dalam sini, maka harapannya adalah untuk bagaimana tidak lama lagi
pemerintahan kita juga akan menggelontorkan dana dan juga sebagai mensupport kelangkaan pupuk yang selalu menjadi permasalahan kita. Nah, kalau kita tilik masa lalu bahwa negeri kita itu kan negeri agraris, kenapa mesti harus impor? Impor berapa? 200 juta ton atau berapa itu kemarin? Ini kan masalah. Nah, padahal ketika dulu sedikit ceritanya, ketika tahun 1980 di era Soeharto nih, itu kan sebelumnya itu kan belum ada namanya pupuk kimia, kan belum ada. Kemudian di era Soeharto muncul pupuk kimia, maka pada saat itulah negeri kita menjadi negeri swasembada beras. Itu capaiannya adalah 25 juta ton per tahun. Itu luar biasa. Setelah itu turun, tanah menjadi gantak istilahnya ya, yang mesti harus dikembalikan sebagaimana sebelum tahun 80. Nah, ketika ada informasi dari BSM, hal yang luar biasa. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi negeri kita menjadi negeri yang subur, makmur, bermahrifah rohinawi, dan menjadi suatu negara yang tidak ribut seperti sekarang ini, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kami silakan. Sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.